Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal UM-UGM tahun 2019. Kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu kimia nomor 36. Orbital yang sesuai dengan bilangan kuantum N sama dengan 4, L sama dengan 2, dan M sama dengan 0 adalah baik. Nah, di sini berarti kita harus jabarin dulu itu diagram orbital berdasar. Maksud saya bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu nanti dia ada 4. Berarti penentuan yang namanya bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu ada dia namanya bilangan kuantum berdasarkan kulit. Berarti kalau dia bilangan kuantum berdasarkan kulit ini nanti dia N. Nah, kulit ini nanti dia boleh nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah subkulit. Berarti setelah kulit ada dia nanti namanya subkulit. Nah, subkulit itu apa? Subkulit itu berarti dia yang nanti simbolnya itu adalah L. Nah, subkulit ini nanti kan ada S, P, D, dan F gitu ya. Jadi subkulit ada S, ada subkulit P, D, F, dan seterusnya. Nah, nilai subkulit ini nanti kita mulai dari yang nomor 0, berarti nanti sini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti kalau dia S, maka L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Nah, yang ketiga itu adalah ada namanya magnetik. Magnetik ini adalah M. Jadi magnetik ini berdasarkan yang namanya orientasi orbital. Nanti magnetik di sini ada syaratnya, yaitu syaratnya dimulai dari minus L sampai dengan positif L. Nah, orbital itu berarti nanti kita buat yang kotak-kotak. Jadi kalau L-nya 0 kan dari minus 0 sampai positif 0. Kan tidak ada ya minus 0 gitu. Berarti nanti kotaknya itu cuma 1, berarti 0. Kalau nanti dia P, berarti ini kan 1, berarti minus 1 sampai positif 1. Maka nanti kita buat di sini kotaknya itu ada 3, minus 1, 0, 1. Seperti itu. Kemudian, kalau dia nanti subkulit D, itu kan L-nya 2. Berarti nanti dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Seperti itu. Maka nanti diagram orbitalnya atau kotaknya kita buat kan ada 5. Nah, kalau nanti F ada 7. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah bilangan kuantum yang namanya spin atau S. Ini menyatakan arah rotasi. Nanti dia arah rotasinya itu boleh nanti dia ke atas ataupun ke bawah. Kalau nanti dia arah rotasinya itu menunjukkan arah atas, maka nanti nilainya adalah positif setengah. Kalau dia ke bawah, negatif setengah. Nah, dibilang di sini dalam soal adalah N-nya itu sama dengan 4. Berarti N-nya itu kulitnya 4. Maka kita cari yang kulitnya itu sama dengan 4. Ini kulitnya 3 ya. Yang ini kulitnya 3, berarti salah. Yang ini 4 bisa jadi, ini 4, 4, ini 5. Berarti ini salah. Kemudian L sama dengan 2. Nah, kita lihat L sama dengan 2. Yang L sama dengan 2 itu adalah D. Maka kita cari yang ini D, ini P, ini F. Udah ketemu bola. Kalau M itu diagram orbital, berarti nanti ke sini kan D. Jadi nanti boleh nanti 1, 2, 3 atau bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa nanti 4D3 atau 4D8 yang M-nya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, berikutnya. Kita masuk ke nomor 37. Ikatan ionik dapat terbentuk dari atom unsur
19X dengan unsur. Oke, kita buat dulu definisi dari yang namanya ikatan ionik. Jadi ikatan ionik ini terjadi yang namanya serah terima elektron. Berarti kalau nanti dia menyerahkan terima, ini terima ya, serah terima elektron. Berarti nanti kalau dia menyerahkan nilainya positif, kalau yang menerima negatif. Atau biasanya kalau yang bermuatan positif itu adalah senyawa logam. Nah, yang bermuatan negatif itu adalah senyawa non logam. Nah, dari sini kita buat terlebih dahulu konfigurasinya. Ini 9X, berarti sini 9X. Kita buat saja berdasarkan yang namanya kulit. Berarti sini KL 27 gitu ya. Berarti kalau dia 7, ini kan cenderung menerima satu elektron, maka nanti X-nya muatannya negatif. Kemudian karena ini sudah negatif, maka kita cari yang bermuatan positif. 4R. Berarti kalau dibilangnya 4R, maka kita buat 4R itu adalah 2. 5S, berarti sini 2, 3. Kemudian 6T, berarti sini 2, 4. 7V, berarti sini 2, 5. Kemudian 15U, berarti 2, 8, 5. Nah, sekarang yang R itu kan dia elektron valensinya sebesar 2. Berarti kalau elektron valensinya 2, maka nanti dia melepas. Berarti nanti di sini R 2 positif. Kalau ini elektron valensinya 3, berarti nanti di sini S 3 positif. Yang ini nanti 4. Jadi elektron valensinya kalau 1, 2, 3 membentuk ion yang bermuatan positif. Tapi kalau nanti dia muatannya elektron valensinya 4, 5, 6, 7 berarti negatif. Maka ini T4 negatif. Berarti yang ini V 3 negatif, yang ini U 3 negatif. Nah, sekarang ikatan ionik itu adalah logam non logam atau positif dengan negatif. Ini kan sudah negatif, berarti kita cari yang positif. Nah, yang positif itu ada 2 gitu ya. Nah, dia di sini bilang cuman ikatan ionik, tidak dibilang senyawa yang paling ionik. Makanya kita harus tahu, ini sebenarnya si 4R ini adalah senyawa apa? Nah, ternyata si 4R ini adalah si Be, yaitu berelium. Sedangkan si 5S ini itu adalah senyawa boron. Kalau berelium ini adalah senyawa logam. Sedangkan boron ini adalah senyawa metaloid, artinya dia bisa bersifat logam maupun non-logam. Kalau dia boron, nanti membentuk ikatan yang namanya kovalen. Sedangkan berelium dengan si X, ini nanti akan membentuk ikatan ionik. Jadi kalau R dengan si X, berarti senyawanya kan nanti R2 pos, X min, maka ini tinggal silamkan aja kemarin, berarti RX2. Ini nanti ikatannya adalah ionik. Tetapi kalau dengan si ini S3 positif, di sini adalah X min, berarti SX3. Karena dia senyawa boron adalah senyawa non-logam, metaloid ya, metaloid, maka ini nanti membentuk ikatan kovalen. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 38. Sesuai dengan persamaan reaksi, NaOH tambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 tambah H2O belum setara. Padatan NaOH MR yang 40 yang diperlukan untuk tepat menetralkan 90 ml H3PO4 0,1 m adalah, berarti yang tanya itu adalah padatan NaOH. Kita lihat pilihannya gram, berarti massa dari si NaOH. Nah, dari sini kita buat terlebih dahulu data yang diketahuinya. Nah, data yang diketahuinya itu adalah yang diketahui menyatakan dari si volume H3PO4. Terus ini
volume H3PO4 itu adalah 90 ml. Kemudian molaritasnya itu adalah 0,1 m. Yang ditanya itu adalah massa dari si NaOH. Nah, persamaan reaksinya ini belum setara. Berarti jika ada persamaan reaksi yang belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu. Nanti kita buat persamaan reaksinya di sini saja ya. NaOH ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 ditambah H2O. Nah, dari sini kita setarain, ini Na-nya 3, ini 1, berarti sini kita kali 3. Nah, di sini hanya 3 tambah 3, 6 ya. Berarti sini 2 kali 3. Oke, setara. Nah, sekarang yang ditanya adalah massa dari si NaOH. Nah, rumus mencari massa itu apa sih? Rumus mencari massa itu adalah gram sama dengan mol dikali dengan mR. mR dari NaOH berapa? 40. Nih, mR-nya 40. Nah, berarti kita butuh mol dari si NaOH. Nah, mol dari NaOH bisa kita cari dari mana? Dari data yang diketahui. Data yang diketahui adalah punya si H3PO4. Berarti dari sini kita cari terlebih dahulu molnya dari si H3PO4. Apa rumus mencari mol H3PO4 jika diketahui volume sama molaritas? Maka rumusnya itu adalah tinggal dikalikan. Molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 90. Berarti 0,1 kali 90, 9 milimol. Ini kita gunakan milimol karena di sini mililiter. Tapi kalau dia liter, maka kita satuannya menjadinya mol gitu. Nah, ya udah dapat mol dari si H3PO4 di sini itu sebesar 9 milimol. Maka jika kita sudah dapat mol dari H3PO4, bisa kita cari mol dari si NaOH dengan cara apa? Perbandingan koefisien. Maka tinggal kita buat di sini mol dari si NaOH itu koefisien yang ditanya NaOH 3 per koefisien yang diketahui ini kan koefisiennya 1 dikali 9 milimol. Maka di sini 27 milimol. Nah, kalau kita mau rubah menjadi mol, tinggal kita bagikan saja bagi 1000 atau 27 kali 10 pangkat minus 3 mol, seperti itu. Nah, di sini tinggal 27 kali 10 pangkat minus 3. Ini kan habis ya. Ini habis, sisa minus 2. 27 kali 4, 108. Berarti 2 di belakang koma ya, 1,08 gram. Maka jawabannya adalah dodol. 39. Senyawa 3-metil 2-butanol dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika massa gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 11 gram, maka volume gas oksigen yang diperlukan pada kondisi di mana 14 gram gas nitrogen memiliki volume 20 liter. Nah, dari sini yang diketahui itu adalah massa karbon dioksida, yaitu CO2 sebesar 11 gram. Kemudian yang ditanya adalah volume gas oksigen, di mana kondisinya 14 gram nitrogen, berarti massa N2 14 gram, kemudian MR-nya, ARN itu kan 14 ya. Berarti di sini harus kita buat 28. Nah, ini harus ingat karena di dalam soal tidak diketahui. Volume dari si nitrogen itu adalah 20 liter. Nah, yang ditanya itu adalah volume gas oksigen. Berarti volume dari si O2. Nah, dari sini kita buat dulu reaksinya. Katanya ada senyawa 3-metil 2-butanol. Berarti ini alkohol. Alkohol rumusnya CnH2n tambah 2O. Atom C-nya but itu 4, metil itu 1, berarti 5. Berarti 5 ya. Maka C5H12O dibakar dengan oksigen. Menghasilkan jika pembakarannya sempurna,
akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan, ini C-nya 5, ini 1, berarti kali 5, di sini hanya 12, di sini 2, 6, O-nya 10, di sini 16, di sini 1 ya. Berarti sini kan ada 15. Maka di sini adalah 15 per 2. Biar supaya 15 tambah 1, 16. Oke, yang ditanya itu adalah volume dari gas oksigen pada saat kondisi 14 gram gas nitrogen, volumenya 20 liter. Berarti ini dalam keadaan P dan T yang sama. Antara siapa? Antara si oksigen dengan si nitrogen. Nah, kalau dibilang kayak gini, pada P dan T-nya itu sama, berarti kita pakai rumus perbandingan, yaitu V1, berarti sini O2, V1 per N1, berarti NO2 sama dengan V2, berarti V dari si N2 per N dari si N2. N ini adalah menyatakan mol. Volume dari si oksigen itu yang ditanya, berarti kita buat di sini volume dari si O2 per mol dari si oksigen, kan belum diketahui. Berarti kira-kira kita cari molnya dari mana? Dari data yang diketahui. Siapa yang diketahui? Punya si CO2, karena O2 ada di sini, CO2 ada di sini. Berarti dari sini kita cari dulu mol dari si CO2. Apa rumus mencari mol? Gram per mr. Maka di sini kita buat gram per mr. Berapa gram dari si CO2? Itu adalah 11 gram. 11 gram. MR dari CO2 44, ARC 12, ARO 16. Berarti di sini 44. Habis ya, seperempat mol atau 0,25. Nah, sudah dapat mol yang di sini, berarti kita bisa cari mol dari si oksigen. Caranya kita gunakan perbandingan koefisien. Berarti mol dari CO2 sama dengan 15 per 2 per 5 dikali seperempat. Berarti 15 per 2 kali 5 ya. Sama kan? 15 per 2 kali 5 dikali seperempat. Nah, berarti dari sini ini kita dapatnya menjadi ini 5, ini 10, berarti 1,5 per 4. Ini 1,5 per 4 mol. Oke. Udah, masukkan kemari. Berarti di sini 1,5 per 4. Ini per yang panjang ya. Sama dengan volume dari si nitrogen itu sebesar 20 liter. Berarti sini 20 liter per molnya gram per ml. Berapa gramnya? 14 per 28. Di sini 14 per 28. Oke. Ini mati ya. Jadinya adalah setengah. Berarti ini habis setengah. Berarti kita buat dulu gini deh biar lebih mudah. Berarti VO2 sama dengan, ini kan kalikan silang ya, 1,5 dikali 20. Ini kan 1 per 2 ya. Berarti kali 2 lagi. Per 4. Oke. Berarti ini 25. Kan? Ini habis 5. 10 kali 1,5. Berarti 15 liter. Oh, ada. Maka jawabannya adalah bola. 40. Jika kalor pembakaran benzena adalah A kJ per mol, kalor pembentukan CO2 B kJ per mol, dan kalor pembentukan H2O C kJ per mol, maka kalor pembentukan benzena adalah, oke, dari sini berarti kita buat dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu adalah kalor pembakaran dari berarti delta H0
C, benzena itu kan rumusnya C6H6 adalah A kilojul per mol. Berikutnya kalor pembentukan, berarti delta H0F dari si CO2 sama dengan B kilojul per mol. Kemudian delta H0F dari si H2O sebesar C kilojul per mol. Yang ditanya adalah, maka kalor pembentukan dari benzena berarti delta H0F dari si C6H6. Nah, yang diketahui itu adalah delta H0F. Jadi kalau delta H0F pembentukan, rumus mencari delta H-nya kan delta H sama dengan delta H yang produk dikurang delta H reaktan atau kanan kurang kiri. Kalau ada persamaan reaksinya, berarti dari sini kita buat terlebih dahulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya yang mana? Yang ini, pembakaran dari si benzena. Berarti kita buat terlebih dahulu. Di mana? Sini ya. Oke, benzena itu kan rumusnya adalah C6H6. Kalau pembakaran ingat ya, itu ditambah O2. Jika kita anggap sempurna, berarti CO2 ditambah H2O. Nah, di sini C-nya adalah 6, berarti di sini kita kali 6. Ini hanya 6, berarti sini 3. Ini O-nya 12 ditambah 3 berarti ada 15. Berarti di sini menjadi 15 per 2. Seperti itu. Nah, rumus mencari delta H itu kan tadi seperti yang saya bilang, delta H0F produk, ini ya, produk itu yang di kanan dikurang delta H0F dari si reaktan atau reaksi yang letaknya di sebelah kiri. Nah, produknya itu ada siapa aja? Ada si CO2. Berapa banyaknya? 6. Berarti 6 dari delta H0F CO2. 6 kali B. Langsung aja ya. 6B ditambah H2O 3. Berapa pembentukannya? C. Berarti di sini 3C. Habis yang di sebelah kanan dikurang. Yang sebelah kiri ada pembentukan ini ya. Berarti itu yang ditanya delta H0F dari si C6H6 ditambah ini 15 per 2 dikali. Nah, oksigen ini kan unsur bebas. Kalau unsur bebas itu dalam keadaan standar, maka delta H0F-nya itu adalah sebesar 0. Nah, berarti ini tetap 0. Delta H pembakarannya kan A. Ini kan delta H-nya sama dengan A. Berarti di sini A. Nah, ini kan habis ya. Ini pindahin aja deh kemarin. Berarti delta H0F dari si C6H6 sama dengan 6B ditambah 3C. Ini positif kemarin. Berarti dikurang A. Kilojul per mol. Oke, selesai. Maka jawabannya yang sesuai adalah ayan.